Sudah. Aduh, gue asik ngecek lampu nih. Kita baru kan, jadi gue penasaran lampunya kenapa sih itu. Ini kenapa sih, itu kenapa sih. Tapi anyway, gue suka banget warnanya, kelihatan wow gitu, menggigit. Ngomongin menunya ya, yang pasti beda sih, bukan agak, tapi ini menunya berbeda. Sekarang kita ngomongin minuman. Kalau kalian biasanya buka puasa itu suka minum apa? Yang dingin kah? Yang panas kah? Atau yang biasa? Kalau kalian mau ikutan, silakan tulis di bawah sini ya. Kalian suka makan minuman yang mana ya? Kalau gua sukanya sih minuman yang manis, dan manisnya tuh bukan manis yang dingin, tapi manis yang hangat. Tapi kali ini minumannya, karena gua ada di kos, kalau mau bikin teh kan kadang-kadang males gitu ya. Jadi ya gue keluar, gue beli ke pasar Ramadan. Di sini sebenarnya belum ada pasar Ramadan sih, karena ada pembatasan social distancing ya. Jadi jualannya tuh kayak terpencar-pencar gitu loh. Jadi nggak ada kerumunan, sehingga ya ada bagusnya juga. Ekonominya tetap jalan, terus social distancingnya juga bisa dijalankan gitu. Dan gue beli dalam pada satu gerobak ya, kaki 5 gitu. Tapi sayang gue nggak sempat fotoin. Tempatnya sih rame banget sebenarnya. Ramenya tuh gini ya, bukan berarti berjubel gitu, enggak. Dia rame itu datang, nggak lama pergi, datang lagi, terus gitu loh. Jadi habis waktu gue beli tadi sempat hampir kehabisan. Gue pesen tadi ada 2 macam. Kira-kira apa 2 macam itu? Penasaran kan? Ayo, kalau bisa nebak, kalian jago berarti. Minumannya nggak dingin tapi ini, minumannya hangat gitu. Kira-kira minumannya apa? Ayo. Yang bisa jawab dapat 100. 100 ucapan terima kasih. Penasaran kan? Ayo tebak. Kalau kalian bisa jawab, mantap. Tada! Inilah minuman yang gue beli tadi. Jadi minuman apa ini coba? Kalian tahu kira-kira? Nah, ini adalah bubur. Dua-duanya adalah bubur. Jadi minuman bubur. Kalau bubur tuh kategori makanan atau minuman ya? Gue agak susah juga bedain. Mungkin ini kategori minuman ya. Karena minuman ini makannya diminum. Agak susah ya. Ini loh pokoknya makanan deh, makanan. Ya cemilan. Kudapan. Enggak juga kudapan ya. Ini minuman deh. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah bubur kacang hijau. Sedangkan yang di kanan adalah bubur campur. Jadi dua-duanya ini adalah kesukaan gua ya. Kalau yang di sini ada isinya macam-macam, ada mutiaranya, terus ada singkongnya, terus ada santannya, terus ada apa lagi ya? Ada ini batun salak, ya itu ya. Kalau yang ini isinya cuman kacang hijau sama santan aja. Tapi keduanya ini mempunyai arti yang khas buat gua sendiri. Kenapa? Kadang kalau gue minum salah satu dari 2 ini, gue sering terbawa pikiran-pikiran saat-saat gue masih kecil gitu. Waktu masih kecil kan, gue sampai SMA aja itu kan kumpul sama orang tua gue ya. Jadi tinggal bersama orang tua gitu sebelum gue putusin merantau gitu. Nah, setelah lulus SMA itu gue ngerantau memang. Disitulah 2 makanan, 2 minuman ini sangat-sangat apa ya, punya cerita tersendiri gitu. Kalau gue minum ini, gue jadi ingat rumah gitu. Jadi kalaupun gue sebandel-bandelnya itu ngerantau ya, jauh dari rumah, nggak pulang-pulang, udah setahun, lebaran nggak pulang juga. Bukan karena nggak mau pulang, tapi emang waktu itu belum punya uang gitu buat pulang gitu. Jadi ya nggak bisa pulang lah gitu, namanya anak rantau ya, anak sekolah ngerantau gitu. Jadi gue ngerantau itu sambil sekolah sobat, bukan ngerantau aja ya.
tapi gue nggak punya saudara, tapi gue nekat aja ngerantau. Anyway, sedikit cerita. Jadi dua minuman ini sangat-sangat punya arti tersendiri buat gue. Kalau yang satu ini, yang kacang hijau, ini biasa dikasihkan orang tua gue pada saat kalau hari-hari tertentu dibuatin sama orang tua gue. Entah alasannya apa ya waktu itu, tapi gue inget kalau dibuatin tuh ya ada kalau setiap minggu tuh pasti ada sekali gitu buatin. Jadi ya mungkin karena pada zaman itu kan memang ada anjuran untuk membuat supaya anak-anaknya menjadi lebih bergizi, akhirnya dibuatkanlah bubur kacang hijau gitu. Tapi yang sebelah kanan ini yang sebenarnya mengingatkan gue betapa besarnya jasa orang tua gue kepada gue gitu ya, dan yang sampai sekarang pun mungkin bahkan sampai gue mati belum bisa itu ya, bisa ngebalesnya. Kenapa? Ayo. Ini karena gue dikasih ini pada saat gue kalau dalam kondisi sakit. Kalau gue sakit dibikinin deh yang ginian, dibeliin. Dulu waktu di zaman masih kecil ada tetangga yang bikin gitu. Jadi dibelikan lah di sana, dan waktu itu gue nggak bisa makan nasi gitu karena sakit kan. Biasalah kalau sakit kan apa-apa jadi hambar gitu kan. Akhirnya dibikinin lah, dibelikan lah ini, dan inilah makanannya. Jadi dua minuman ini punya arti tersendiri buat gue. Jadi curhat ya. Anyway, tapi gue pengen menarik pemikiran teman-teman semua, sobat semua, bahwa kita berdiri saat ini sampai Ramadan ini berarti kan kita sehat walafiat dong ya. Jangan lupa, maksud gue itu kita ingat sama orang-orang yang sudah membuat kita sehat walafiat sampai detik ini gitu loh. Salah satunya minuman ini. Selain memang minumannya ini menyehatkan, tapi ya jangan lupa ucapkan terima kasih ya sama orang tua kalian ya, orang tua masing-masing kalau masih ada. Kalau nggak ada ya kirim doa ya. Kalau yang divorce ya gue ucapin, gue doain deh, semoga yang terbaik buat kalian gitu ya. Tapi apapun itu pasti ada maksudnya, ada hikmahnya. Oke? Jadi kedua ini bakal gue cobain. Dan gue beli satu ini 5.000. Ini juga 5.000. Ini 5.000 tapi penuh. Ini 5.000 cuman isinya kacang hijau doang. Tapi ini paling laku sobat, paling laris. Ada lagi yang paling laris tadi di sana itu yang bubur ketan hitam. Itu cepet banget habisnya. Tadi gue waktu antri dibikinin ini ada 3 orang, ditolak semua karena kehabisan. Jadi si ibu ini kayaknya memang langganannya banyak ya. Yang beli juga banyak tuh, yang pakai mobil, pakai motor, banyak sekali tadi. Tapi ya sekali lagi dia nggak bergerumbul gitu ya. Tapi dia satu datang. Oke, terus ini adalah santan. Jadi cara makannya nanti dicemplungin ke sini dulu sama ini. Mana yang kalian mau makan duluan? Ini dulu kah? Atau yang ini dulu kah? Boleh, silakan mana aja. Kemudian ini gulanya. Nah, ini gue sukanya ini. Jadi di tempat ini gulanya itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Kalau kayak gue kan nggak suka terlalu manis ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat gue. Kadang-kadang kalau orang jualan itu kan dikasih pokoknya harus manis, tebel-tebel, banyak-banyak gitu. Padahal ya sebenarnya semua orang kan nggak sama ya seleranya, manis atau enggak ya. Itu siapa tahu dia memang nggak suka yang terlalu manis atau biasa yang rasa aslinya gitu. Pernah gue suatu saat ngajak teman gue bule, ini orang bule ya. Biasa kan orang bule itu sukanya yang rasa aslinya gitu, bukan karena di mix gitu, nggak suka dia. Dia suka yang rasa aslinya. Pernah gue kasih 2 macam begini dan semuanya gue kasih gula gini kan. Ya gue sih mikir normal aja, budayanya kan pakai gula gitu. Tapi komentarnya dia waktu gue tanya gimana rasanya, saya tidak bisa bedain. Loh kenapa? Ya karena semuanya manis gitu. Bedanya cuma pada isinya aja gitu.
Padahal dia berharap sih dia bisa ngerasain gimana sih rasa kacang hijaunya gitu. Kalau yang ini gimana sih rasa mutiaranya, gimana sih rasa batun salaknya gitu. Jadi ya gue di situ jadi belajar bahwa memang bener sih nggak semua orang suka dengan gula gitu. Karena ya itu budaya juga sih. Di budaya kampung mereka juga nggak suka yang namanya vetsin kan. Kalau di sini vetsin udah di mana-mana gitu. Justru kalau kita ke kampungnya mereka, kita nyari yang ada vetsinnya susah udah. Kalaupun ada juga paling di yang pasar-pasar Asia gitu kan. Oke, dari sini kalian ada yang mau nanya nggak? Gimana gue belinya? Jadi gue kasih tahu ya, belinya ini ada di daerah mana ya? Gue nyebutnya di dekatnya kantor imigrasi. Ntar gue cantumin di sini ya. Dan ini enak, recommended banget. Kalau kalian mau cari aja di sana. Kalau bisa sih sebelum maghrib ya. Kalau sudah mendekati maghrib banget, gue jamin pasti habis. Udah kehabisan. Tadi gue juga sisa sedikit. Terus ya penjualnya juga ramah. Terus hygiene. Ya cara penanganannya sih hygiene kelihatannya ya. Tapi anyway gue nggak tahu di belakangnya. Tapi yang dijual di situ servisnya sih hygiene kelihatannya. Bersih lah, ibunya juga bersih, bapaknya juga bersih. Jadi ya insya Allah lah ini makanannya nggak bikin sakit. Tapi gue yakin dengan makanan ini, dengan minuman ini kalian akan tambah semangat, tambah sehat, yang pasti tambah semangat atau tambah kenyang, tambah ngantuk ya. Guys, sekarang giliran gue nanya kalian, besok selanjutnya gue harus bikin liputan apa? Apakah liputan hari ini kurang menarik? Kurang menariknya di mana? Tolong kasih tahu gue, karena gue nggak tahu, nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya teman di sini, temannya terbatas banget. Jadi gue pengen banyak temen, gue pengen menambah temen, karena itu salah satunya juga gue bikin YouTube ini ya. Jadi tolong yang belum subscribe, yang belum likes, belum komen, silakan, monggo, silakan di like, di komen ya. Dan kalau mau di share ya gue ucapin terima kasih sekali. Dan buat penutupnya gue ucapin terima kasih udah nonton liputan kali ini, udah nemenin gue hari ini. Mudah-mudahan apa yang ada dalam YouTube ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ya lagi-lagi gue nggak pengen ngajarin kalian, gue bukan bermaksud menggurui siapapun, tapi gue pengen ngobrol dari hati ke hati sih sebenarnya. Karena siapapun yang gue panggil sobat, dia adalah orang yang gue anggap sangat dekat dengan gue. Oke? Tetap semangat dan jangan lupa piknik. Tapi kali ini pikniknya di rumah saja. Oke?